Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada tanggal 17 Desember 2021 hari Jumat. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 2 dan ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 4b, 7 sampai dengan 8, dan ayat 17. Sementara bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Sahabat Kuntum yang terkasih, Kuntum hari ini mengambil tema kelahiran adalah anugerah. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 yang lalu. Baik, mari kita dengarkan bersama. Saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan barusan kita juga bisa baca dalam Injil Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38. Jadi kalau kita ingat kembali bacaan barusan, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Itulah silsilah kelahiran Yesus Kristus yang begitu panjang dan telah direncanakan berabad-abad sebelumnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kelahiran adalah sebuah anugerah karena di sana tertera wajah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Setiap kelahiran, termasuk kelahiran tiap manusia, direncanakan dan direnda Allah Tritunggal Maha Kudus sangat detail dan serapi serta sesempurna mungkin. Allah Tritunggal Maha Kudus bahkan sudah menyediakan pula perlengkapan dan pendukungnya berupa talenta dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, sepatutnya kita bersyukur telah dilahirkan, bukan menyesali atau menganggap itu suatu kekeliruan dan kesalahan belaka. Bila hidup dan kehidupan yang tengah kita jalani sedang terasa berat, Yesus Kristus pun pernah mengalami juga. Tetapi kita tidak sendiri menghadapinya, karena ada Allah Tritunggal Maha Kudus
Bunda Maria, dan Santo Yosef, serta para santo dan santa serta malaikat pelindung kita masing-masing. Masalahnya adalah apakah kita mau melibatkan mereka dalam pergumulan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, atau hanya mau mengandalkan kekuatan diri sendiri dan ketika gagal lantas menyalahkan mereka. Sahabat Kuntum yang terkasih, kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah bukti kasih Allah Bapa kepada kita, dan pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepadanya. Melalui Dia yang lahir bagi kita, maka marilah kita juga berusaha membawanya lahir dalam diri kita masing-masing dan sesama dimanapun kita berada dalam lingkungan terdekat kita. Selamat pagi, salam dan terima kasih.